Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur bersama Ibu Suci. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu atom. Atom itu terdiri atas inti atom atau nukleus, yang di dalamnya terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Sementara elektron bermuatan negatif berada di orbit terluar atau kulit terluar. Nomor atom. Atom-atom tersebut dari zat yang berbeda mempunyai jumlah proton yang tidak sama di dalam intinya. Nah, jumlah proton di dalam suatu inti ini disebut dengan nomor atom. Jika jumlah proton di dalam inti atom itu berubah, maka atom itu akan berubah menjadi suatu atom dengan sifat yang berbeda dari sebelumnya. Nomor atom itu akan menunjukkan jumlah proton. Nah, jika atomnya netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Sementara nomor massa atau massa atom itu menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Kita bisa lihat untuk oksigen, dia memiliki nomor atom 8 dan massa atom 16. Berapa jumlah protonnya? Proton itu sama dengan nomor atom, berarti 8. Nah, nomor atomnya berapa? Itu juga 8. Kalau jumlah elektron, karena oksigen ini tidak bermuatan, maka bermuatan netral atau 0. Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutron itu karena dia bermuatan netral maka sama dengan jumlah proton, berarti 8. Sementara massa atom itu 16. Kemudian gaya atom. Elektron yang bermuatan negatif tersebut akan dijaga agar tetap berada di dalam orbit sekeliling inti yang bermuatan positif dengan suatu gaya elektromagnetik. Nah, gaya tarik inti yang menjaga suatu proton dan juga neutron tetap di dalam inti atom itu adalah suatu gaya yang paling kuat di alam semesta ini. Gaya tersebut 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan gaya elektromagnetik. Kebanyakan dari atom-atom itu akan mempunyai muatan listrik yang netral. Itu berarti jumlah pada proton yang bermuatan positif dan juga jumlah elektron yang bermuatan negatif sama banyak. Muatan-muatan yang mempunyai gaya tarik-menarik ini saling meniadakan. Selanjutnya adalah isotop. Yang dimaksud dengan isotop itu adalah unsur-unsur sejenis dengan jumlah proton yang sama dan jumlah neutron yang berbeda. Isotop yang mempunyai sifat-sifat kimia yang sama itu karena jumlah elektronnya sama. Nah, ada juga isotop yang bersifat radioaktif, maka disebut dengan radioisotop. Dan ini mempunyai laju kerusakan yang rentan dan digunakan untuk menentukan umur suatu bahan. Contohnya beberapa isotop itu ya, hidrogen atau hidrogen yang memiliki nomor atom yang sama tapi massa atomnya berbeda ya. Hidrogennya ada yang 1, 2, 3. Karbon ada yang 12, 13, 14. Oksigen 16, 17, 18. Klor 35 dan 37 dan seng 65 dan 66. Isotop ini memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki massa atom yang berbeda. Sudah kita ketahui di awal, yaitu proton. Proton itu apabila massa elektron itu bermuatan positif 1, berarti suatu partikel akan memiliki massa yang dapat diukur. Kemudian neutron.
Neutron ini bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut juga dengan neutron dan dilambangkan dengan N, masanya 1, nomornya 0. Selanjutnya, elektron. Elektron itu dapat berupa elektron inti atau elektron valensi. Elektron valensi itu sendiri adalah elektron yang paling luar dari suatu atom. Kita bisa lihat untuk silikat ya, memiliki nomor atom 14 ya. Pada intinya dia memiliki elektron 1s2, 2s2 dan 2p6. Sementara pada valensinya 3s2 dan 3p2. Elektron valensi akan menempati orbit atau lintasan dengan energi tertinggi atau terluar, sehingga merupakan elektron yang paling terpengaruh oleh atom lain dan yang paling mungkin untuk terlibat dalam pembentukan ikatan dengan atom lainnya. Jadi yang berikatan satu atom dengan atom lainnya itu adalah karena adanya elektron pada kulit terluar atau valensi. Berarti yang nanti berhubungan atau bereaksi dengan atom lain adalah 3s2 dan 3p2. Jumlah elektron valensi itu menentukan cara suatu atom bereaksi. Atom-atom dengan jumlah elektron yang sama di kulit luar akan memiliki sifat kimia yang sama, sehingga diletakkan dalam grup yang sama dalam suatu tabel periodik. 7 baris horizontal pada tabel periodik sesuai dengan tingkat energi utama. Nah, ini adalah contoh dari tabel periodik. Orbitalnya S, P, D, dan F. Nah, kita sampai ke sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Tabel berkala itu adalah penataan secara tabel dari unsur-unsur berdasarkan hukum berkala. Yang dimaksud dengan periode itu adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Sementara golongan itu adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat kelogamannya. Unsur logam itu memiliki kerapatan yang tinggi, padat, sehingga mudah ditempa dan dibentuk, bersifat konduktor dan kilat. Sementara unsur non-logam itu kerapatannya rendah, rapuh, bersifat isolator, dan tidak mengkilap. Nah, ini adalah contoh dari tabel periodik. Ya. Ada golongan 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Itu termasuk dalam satu golongan yang sama. Kemudian dalam satu periode yang sama, apabila dia berada dalam satu lajur horizontal yang sama, H dan He, helium itu berada dalam satu periode yang sama, Li, Be, BCNOFNE itu pada satu periode yang sama. Unsur-unsur yang berada dalam satu periode yang sama memiliki sifat yang sama. Itu juga unsur-unsur yang berada dalam satu golongan yang sama itu memiliki sifat yang sama. Sistem periodik itu terdiri atas golongan. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik itu disebut golongan. Penempatan unsur-unsur pada golongan menunjukkan kemiripan sifat. Jadi unsur segolongan akan memiliki kemiripan sifat satu dengan yang lainnya, terutama berlaku untuk golongan utama. Nah, menurut sistem 18 golongan, sistem periodik itu dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai 18 dimulai dari kolom paling kiri.
Unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Nah, sistem golongan ini terdiri atas golongan utama yaitu golongan A, yaitu 1A golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkogen, 7A halogen, dan 8A adalah gas mulia. Sementara golongan transisi termasuk dalam golongan B. Golongan transisi terdiri dari golongan B, yaitu golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Golongan transisi dalam terdiri dari lantanda yang beranggotakan 15 unsur. Ke-15 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanium sehingga disebut lantanda. Aktinida beranggotakan 15 unsur. Nah, kemudian yang kedua, periode. Periode tabel periodik itu adalah satu baris horizontal pada tabel periodik. Dalam tabel periodik, unsur-unsur diatur dalam serangkaian baris sehingga mereka memiliki sifat-sifat serupa muncul dalam satu kolom. Unsur-unsur pada periode yang sama memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Kemudian istilahnya lagi adalah jari-jari atom, yaitu jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Dalam satu golongan, jari-jari atom akan bertambah besar dari atas ke bawah. Sementara dalam satu periode, jari-jari atom akan makin kecil dari kiri ke kanan. Itu contohnya. Lithium, natrium, K, Fe, dan Cs. Lanjut. Jari-jari atom dalam tabel periodik itu akan bervariasi dalam cara yang dapat diperkirakan atau dijelaskan. Misalnya, jari-jari atom menurun untuk unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode, dan logam alkali hingga gas mulia. Dan jari-jari atom naik untuk unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom naik tajam antara gas mulia di akhir periode dan logam alkali di awal periode berikutnya. Kecenderungan jari-jari atom ini dapat dijelaskan menggunakan teori kulit elektron atom, dan teori tersebut menyajikan bukti penting untuk pengembangan dan penegasan teori kuantum. Kemudian istilah yang kedua adalah energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron keluar dari suatu atom. Dinyatakan dengan satuan kJ/mol-1. Unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya itu makin ke bawah semakin kecil. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode, daya tarik inti makin ke kanan makin kuat. Sehingga energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Nah, ada beberapa perkecualian yang perlu diperhatikan. Untuk golongan 2A, 5A, dan 8A ternyata mempunyai energi ionisasi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi ionisasi unsur di sebelah kanannya yaitu 3A dan 6A. Hal ini terjadi karena unsur-unsur golongan 2A, 5A, dan 8A mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil, sehingga elektron keluar sukar dilepaskan. Energi ionisasi dari masing-masing unsur. Ionisasi itu masing-masing periode dimulai dari yang terkecil pada logam alkali hingga yang terbesar pada gas mulia. Elektronegativitas. Istilah elektronegativitas itu adalah merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Untuk unsur-unsur yang segolongan, keelektronegatifan makin ke bawah makin kecil. Sementara unsur-unsur yang seperiode,
Keelektronegatifan makin getaran makin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor yaitu 4 dan harga terkecil terdapat pada francium yaitu 0,7. Ini adalah merupakan grafik yang menunjukkan kenaikan elektronegatif sebanding dengan kenaikan nomor atom dalam satu golongan. Kemudian istilah selanjutnya adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dibebaskan atau dilepaskan apabila suatu atom menerima elektron dan nilainya adalah negatif karena dia menerima. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil dan daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, maka atom akan semakin mudah untuk menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar sehingga daya tarik inti terhadap elektron makin kecil, maka atom semakin sulit menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin kecil. Ini adalah contohnya ya. Untuk nomor atom semakin besar, afinitas elektronnya semakin kecil. Sumber materi Ibu ambil dari ID Wikipedia.org, yaitu tentang tabel periodik. Demikianlah materi kita tentang tabel periodik kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci, sehingga Ibu lebih bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya tentang kimia dasar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.